Maka di pembahasan tentang konsep dan prinsip analis, ini adalah dasar bagaimana kita menganalisis terkait dengan perangkat lunak seperti itu. Nah, tentunya next tahapan adalah keperancangan, kan seperti itu ya. Nah, tujuannya apa sih? Kita harus paham dulu terkait dengan menganalisis gitu ya. Yang pertama adalah kita harus bisa menjelaskan bagaimana analisis sebuah kebutuhan perangkat lunak gitu ya. Karena kan berbeda. Sempat disampaikan bahwa bagaimana kita mengcustom sebuah sistem, membangun sebuah sistem belum tentu nanti bisa digunakan di sistem yang lain gitu ya. Maka ini harus dianalisis dulu kebutuhannya, standarnya seperti apa gitu kan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teknik komunikasi. Menganalisis seperti itu kan ya. Menganalisisnya apakah dengan observasi nanti gitu ya, atau dengan wawancara, atau dengan kuesioner, atau nanti ke pengguna yang memang nanti akan menggunakan gitu kan ya. Dan kita harus juga memahami bagaimana prinsip menganalisis, karena tidak hanya satu, nanti ada beberapa prinsip seperti itu. Kemudian kita juga harus paham, karena berbicara analisis berarti dari model gitu ya, bagaimana kita masuk ke dalam yang namanya model prototipe perangkat lunak gitu ya. Kita harus bisa menganalisis kalau A nanti akan seperti apa prototipenya, seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian kita juga harus mampu menjelaskan spesifikasi dari kebutuhan perangkat lunaknya. Karena kan setiap perangkat lunak tadi punya masing-masing, seperti itu ya. Maka kita harus mampu dalam mengenerate bagaimana spesifikasi setiap kebutuhan perangkat lunak yang akan kita bangun. Ini adalah 5 tujuan kenapa kita harus memahami tentang konsep dan prinsip analisis seperti itu. Yang pertama adalah pada saat berbicara rekayasa kebutuhan, recruitment engineering, ini merupakan tahapan yang awal pada saat Anda masuk ke model pengembangan perangkat lunak gitu ya. Mau pakai waterfall, mau pakai prototype, mau pakai spiral atau agile sama. Tujuannya untuk apa? Kita kebutuhan ini kita kumpulkan gitu ya, kita definisikan. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis kebutuhan customer. Jadi kalau berbicara Anda akan membangun sebuah sistem informasi akademik, tentunya Anda harus memahami dulu proses bisnisnya seperti apa kan ya. Kebutuhan customer-nya siapa saja nanti yang akan menggunakan gitu kan ya. Sistem informasi akademik sekolah dasar SD, oh berarti untuk orang tua siswanya nanti bisa akses, untuk gurunya, untuk kepala sekolah. Apa saja yang dibutuhkan gitu ya dalam perangkat lunak tersebut. Nah, itu Anda gali gitu ya, pahami seperti apa kebutuhan customer tersebut. Mengukur visibilitasnya seperti apa gitu ya secara fisiknya, kemudian nanti kegunaannya juga itu harus dicek kembali. Menegosiasi solusi. Jadi ada beberapa memang yang bisa diselesaikan by system, tapi memang ada yang tidak bisa gitu ya. Terkadang memang proses manual itu selalu ada gitu ya. Nah, itu bagaimana menegosiasinya? Misalnya untuk checking pembayaran tetap harus dicek misalnya bukti manualnya gitu ya. Tapi nanti dimasukkan di approve oleh admin ke sistem. Nah, menegosiasi hal-hal seperti itu supaya nanti bisa menjembatani antara orang engineering dan yang bukan seperti itu ya. Orang yang merekayasa sama orang yang memang awam tetapi dia nanti akan menjadi pengguna seperti itu ya. Solusinya tidak ambigu. Jadi kalau memang ada proses yang memang harus terkomputerisasi, harus ada yang manual, itu disampaikan. Jadi jangan sampai mungkin bisa, mungkin tidak. Jadi harus disampaikan bisa jika A, tidak bisa jika B. Seperti itu ya. Jadi jawabannya memang kalau by system ya harus tidak ambigu seperti itu. Karena harapannya adalah itu menjadi sebuah solusi. Memvalidasi spesifikasi tentunya. Jadi pada saat berbicara tadi Anda masuk ke Zoom gitu ya. Saya kan pakai waiting room ya. Jadi biasanya saya tunggu gitu ya, kemudian di-approve beberapa. Itu kan sebetulnya fungsinya adalah untuk memvalidasi gitu ya. Betul nggak ini yang mengambil mata kuliah ini gitu ya, seperti itu. Nah, sistem juga sama. Bagaimana nanti perangkat lunak itu mampu memvalidasi spesifikasi setiap kebutuhannya. Oh ya, kalau mau login sebagai guru berarti loginnya ini nanti view-nya ini, kebutuhannya ini, fungsionalnya ini, gitu seperti itu. Kemudian memanage kebutuhan. Karena dalam perangkat lunak tidak semua proses bisa dilakukan oleh pengguna, gitu kan ya. Itu harus di-manage, dikelola. Oh, kalau admin bisanya ini semua. Super admin bisa semua. Oh, kalau guru bisa ini, kalau siswa bisa ini, seperti itu ya. Itu perlu dikelola karena berbicaranya tentang kebutuhan customer. Butuh nggak kira-kira gitu? Mahasiswa atau misalnya siswa tadi butuh nggak download materi? Butuh. Kalau kepala sekolah jangan-jangan nggak butuh, jadi nggak usah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu perlu Anda gali.
yang berbicara dengan recruitment engineering, gitu ya, rekayasa kebutuhan. Berbicara secara tujuan ya, mekanisme. Prosesnya apa? Tadi menggali kebutuhan. Istilahnya adalah recruitment elicitation, di mana penggalian ini tentunya tidak berbicara semuanya harus di cover dalam sistem atau kayak dalam perangkat lunak yang kita bangun. Tentunya tadi menggali kebutuhan, ini butuhnya apa, bagian ini, seperti itu ya. Karena setiap orang kan pasti beda proses bisnisnya, seperti itu. Negosiasi dan analisa kebutuhan. Jadi jika memungkinkan di cover by sistem semua sampaikan. Jika tidak, berarti harus ada alternatif bagaimana menjembatani sistem yang memang akan kita bangun, yang akan kita kembangkan dengan yang memang sudah ada. Spesifikasi kebutuhan jelas. Ini adalah proses di mana kita mengumpulkan berbagai kebutuhan untuk nantinya membangun sistem, membangun perangkat lunak, kan gitu ya. Validasi kebutuhan sampai memanage kebutuhan, seperti itu. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berbicaranya terkait dengan menggali kebutuhan ini biasanya pakai apa? Recruitment elicitation ini tentunya kan pasti nanya ya ke klien, ke customer, maunya seperti apa, perangkat lunaknya maunya seperti apa, softwarenya gitu kan ya. Tentunya ini keinginan si customer, keinginan klien harus kita bisa cover kan. Metodenya apa? Nah, menggalinya bisa jadi wawancara atau interview. Gitu kan ya. Baik personnya, baik kliennya, gitu kan ya. Oh, ini maunya seperti ini, baik seperti ini. Atau bisa juga fokus grup. Jadi memang kita punya grup gitu ya. Bagaimana saya membutuhkan data, bagaimana saya membutuhkan proses bisnisnya. Di grup itu disampaikan, oh ini seperti ini gitu. Jadi memang metode itu memang perlu dilakukan seperti itu. Atau rapat tim, proyek atau meeting. Biasanya kan gitu ya, kalau mau di proyek, oke, kita meeting setiap seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Atau bisa jadi observasi ke tempatnya. Saya mau buat ini gitu ya. Aplikasi untuk memprediksi waktu panen misalnya menggunakan sensor gitu ya, pendeteksian sensor. Berarti kan dipasang tuh alatnya. Berarti kita observasi dulu, memungkinkan tidak alatnya dipasang. Monitoringnya akan seperti apa gitu kan ya. Atau observasi misalnya saya mau buat nih sistem di sebuah desa. Saya observasi dulu, bisa nggak kira-kira melihat human-nya, sumber dayanya gitu ya, melihat lokasinya, infrastrukturnya dan yang lainnya. Seperti itu ya. Masa berbicara observasi biasanya datang langsung gitu ya, terjun ke lapangan. Ini ada beberapa cara untuk menggali kebutuhan, metode yang digunakan, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan recruitment elicitation work product, di mana ini sebetulnya semua ya berbicaranya permasalahannya, sampai nanti bagaimana kita membentuk sebuah prototype sistemnya. Pernyataan kebutuhan, visibilitasnya, itu tentunya kita kumpulkan kan, customer ini butuhnya A, customer B ini. Lingkup sistem atau produknya. Oh ini lingkupnya di sekolah, oh ini di desa, oh ini buat di rumah sakit, itu harus paham. Jadi pada saat berbicara di sekolah berarti dia ada lingkungan luar sistem, ada lingkungan dalam, kan gitu ya. Jadi kita harus tahu yang menggunakan siapa saja internalnya, luar yang mengakses siapa saja, gitu kan ya. Karena kalau misalnya bangun sistem informasi registrasi untuk di rumah sakit, tentunya kita harus tahu lingkup sistemnya nanti kalau datanya masuk siapa yang mengelola, dari luar siapa saja yang bisa menggunakan, kan gitu ya berceritanya. Kemudian daftar customer, user, dan stakeholder. Ini penting, sangat penting. Jadi kita tahu, tapi sistem informasi rumah sakit kita harus tahu daftar siapa saja yang akan menggunakan. Oh iya, pasien, gitu ya. Oh, penggunanya bisa jadi dokter, bagian apotek, bagian pendaftaran. Stakeholdernya bisa jadi harus ada yang mengakses, yaitu misalnya dinas kesehatan, gitu kan ya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu harus di-list. Jangan sampai Bu, saya membuatnya sistem informasi akademik sekolah dasar, Mbak. Ya pokoknya itu aja yang ada di sekolah. Tetap kita harus list. Nanti si guru ini bisanya ngapain aja, gitu kan? Kita harus list seperti itu. Apakah semua guru nanti menjadi wali kelas, kan gitu ya kalau SD. Apakah wali kelas itu harus guru? Nah, seperti itu. Jadi didaftar customer-nya, user-nya, stakeholder-nya, gitu ya. Deskripsi lingkungan teknikal sistem. Jadi tadi makanya saya katakan berbicara nanti tentang perangkat lunak berarti ada lingkungan dalam, inti sistem itu ada lingkungan luarnya, gitu ya. Daftar kebutuhan jelas. Oh, saya nanti buat registrasi PMB berarti kita harus meminta pengguna itu mengupload kartu keluarga, KTP orang tua gitu ya kalau tadi berbicaranya SD.
kemudian misalnya akte kelahiran, gitu ya, seperti itu. Jadi dianalisis kebutuhannya. Oh, kalau tadi berbicara rumah sakit berarti harus ada KTP, ini nama lengkap gitu ya, dan yang lainnya. Kemudian kita buatlah skenario pengguna sistem. Skenario itu seolah-olah kita kan, kalau misalnya saya tadi sebagai pasien mau mendaftar, berarti alurnya seperti apa skenario saya itu? Kalau sudah daftar, di-approve, sudah dijadwalkan, kemudian nanti setelah selesai pemeriksaan, saya masuk lagi kemana gitu ya, bisa mengecek rekam medis saya, tidak, seperti itu. Kalau di sini sistem informasi akademik ya sudah jelas gitu kan ya. Berbicara skenario Anda KRS, setelah Anda KRS, Anda bisa lihat jadwal di sistem seperti itu ya. Setelah lihat jadwal sistem, Anda baru bisa presensi gitu kan ya. Setelah waktunya habis, presensi ditutup. Nah, hal seperti itu skenario penggunaan sistem itu harus gitu ya, karena berbicaranya recruitment. Sampai nanti terbentuklah yang namanya prototype system. Jadi kita tuh sudah membayangkan, saya menganalisis ini nantinya akan seperti ini prosesnya, gitu ya. Prototype sistemnya sudah terbayang, gitu ya. Maka berbicaranya ini adalah berbicara elicitation, work produknya seperti apa, gitu ya. Dari mulai menganalisis sampai nanti prototype-nya, seperti itu ya. Walaupun dalam bentuk masih analisis. Yang selanjutnya ada istilah user recruitment. Pernyataan yang dituliskan dalam bahasa sehari-hari ditambah dengan diagram. Biasanya tentang deskripsi layanan ya. Kalau Anda masuk website, alur pengajuan. Nah, itu sebetulnya deskripsi layanan yang diharapkan dapat diberikan sistem. Oh Bu, saya nih masuk gitu ya ke website desa, kemudian di sana bisa pendaftaran untuk pengajuan KTP, IKTP misalnya. Ini prosedurnya Bu. Nah, itu deskripsi layanan kan ya. Silahkan Anda daftar melalui ini, proses next-nya ini. Nah, itu sebetulnya harus ada. Gitu ya. Nah, berbicara contoh-contoh itu ada di buku Smart itu banyak sekali. Nah, recruitment-nya adalah pada saat berbicara pasti user itu banyak kebutuhannya, banyak permintaannya, gitu kan ya. Maka itu harus dipenuhi. Tapi lihat lagi skup ruang lingkupnya seperti apa. Kalau siswa misalnya mahasiswa, Anda akses sistem yang ada di kampus, ya bisa KRS, gitu kan ya. Ya bisa presensi, kemudian ya bisa cek nilai seperti itu. Nah, itu harus disampaikan seperti apa alurnya di sistemnya ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada sistem recruitment. Berarti dari sistemnya nih, gitu kan ya, mendeskripsikan fungsi dan layanan dan batasan operasionalnya. Maka kalau misalnya di sistem nih, sekarang kan sudah banyak yang menggunakan LMS atau yang lainnya gitu ya, akun untuk belajar. Oh, kalau tugas itu tepat waktu, oke. Kemudian kalau tidak tepat waktu akan di-close sistemnya, gitu kan, seperti itu ya. Spesifikasi fungsionalnya. Oh, kalau login itu, kalau username dan passwordnya betul masuk, kalau salah satunya salah nggak akan masuk gitu ya. Itu secara fungsional, gitu kan ya. Oh, kalau beli barang itu stoknya nanti akan bertambah kalau beli barang dari supplier, tapi kalau jual ke customer akan berkurang. Nah, hal seperti itu nanti dideskripsikan, fungsi-fungsi yang apa sih yang bisa sistem lakukan. Saya meminta misalnya Acep membuatkan sistem informasi jual beli. Kemudian Hilma saya minta buatkan, kemudian Rizka saya minta buatkan gitu ya. Pasti berbeda pada saat berbicara tadi spesifikasi fungsionalnya. Oh Bu, yang saya pada saat pembelian dari supplier, kemudian harus PO dulu, pre-order dulu. Oh, kalau di saya Bu nggak usah langsung beli aja. Bu, kalau di saya itu jual belinya biasa nggak ada retur. Kalau di saya bisa retur Bu, barangnya rusak, asal ada notifikasi atau misalnya ada masuk ajukan komplain dan yang lainnya, gitu kan ya. Pasti akan berbeda. Maka berbicaranya adalah bisa mendeskripsikan fungsi, layanan, atau batasan operasional secara detail. Karena kalau judulnya pun sama, saya kasih ke semua yang ada di sini, 40 orang lebih yang ada di sini, itu pasti beda. Gitu ya, maka kita harus jelaskan. Karena toko A, toko B, kalau judulnya sama tentang jual beli, pasti deskripsinya bisa berbeda. Gitu kan ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi ada user recruitment, kemudian ada sistem recruitment. Nah, kalau berbicara kebutuhan ini Bu, berarti fungsional dan non-fungsional betul. Secara fungsional dan non-fungsionalnya itu harus dipenuhi supaya nanti apa? Tidak salah pada saat mendeskripsikan fungsinya, gitu kan ya. Karena berbicara tentang recruitment itu ada yang tidak bagus, ada yang bagus, gitu ya. Maka di sini bad recruitment, good recruitment tentunya ya itu tadi tidak prosesnya tidak
berbelit-belit gitu ya, kemudian validasi dan verifikasinya mudah dan yang lainnya, tergantung dari requirement-nya itu. Maka pada saat Anda nanti berbicara kebutuhan secara fungsional, secara non-fungsional, harus dapat dideskripsikan berdasarkan dari user atau klien itu secara baik. Karena kalau misalnya, oh saya tuh mau kalau misalnya di sistem yang nanti Anda bangun itu ada retur. Jadi kalau barang cacat, kalau barang rusak, itu bisa dibalikin lagi, misalnya seperti itu. Nah itu harus mampu di-cover. Jangan sampai, oh bisa, tapi harus mengajukan misalnya masuk lagi. Ajukan misalnya pengajuan, setelah pengajuan tunggu verifikasi, nanti kita cek lagi dan yang lainnya gitu ya. Nah, harusnya kan dari proses yang ada, kita ajukannya gitu ya. Dari proses misalnya, biasanya kan kalau beli online itu bisa dibatalkan pengajuan dari transaksi tersebut ya. Nah itu bisa di covernya. Oh berarti kalau sudah melakukan proses ini, kita bisa lanjutkan proses pengajuan yang lain. Tidak harus mulai dari awal alurnya, seperti itu ya. Nah itu perlu diperhatikan. Proses jangan sampai berulang, tapi bisa next. Karena proses itu kan kalau misalnya tidak berhasil kemana, kalau berhasil kemana gitu ya. Kalau selesai kemana, kalau tidak selesai kemana, seperti itu. Maka berbicaranya harus bisa menspesifikasikan kebutuhan, seperti itu. Secara fungsional, tadi ya, layanan yang diberikan oleh sistem, bagaimana sistem bereaksi terhadap inputan. Tadi username dan password kalau salah tidak bisa masuk ke menu, kalau betul langsung bisa ke menu gitu ya. Kemudian berbicaranya kalau ada beberapa kayak di ATM kan kalau 3 kali diblokir seperti itu ya. Nah ini berbicaranya bagaimana tingkah laku sistem pada situasi tertentu. Jadi bagaimana tuh kalau itu untuk mengantisipasi pembobolan kan, 3 kali salah gitu ya diblokir. Kemudian bagaimana kalau melebihi gitu ya. Oh iya saya belinya adalah 10 barang harganya 50. Berarti kan 50 kali 100 kali 50 kali 10 berarti 500. Uang saya hanya ada 300. Berarti kan tidak bisa diproses. Maaf, uang yang Anda masukkan nominalnya kurang. Nah, harus ada seperti itu. Bagaimana si sistem mampu bertingkah laku kalau terjadi sesuatu hal yang memang di luar batasan. Jadi makanya kalau ada warning, ada error, bagusnya diberi notifikasi, gitu ya. Jadi mana yang boleh dilakukan sistem, mana yang tidak boleh. Seperti itu. Berbicara secara fungsional. Nah, kalau berbicara non-fungsional, ini tidak terkait langsung dengan pusti yang ada di sistem. Termasuk di dalamnya batasan waktu, batasan proses, dan standar pengembangan. Jadi kalau misalnya secara non-fungsional ya, oh statusnya masih diproses 2 hari kerja. Nah 2 hari kerjanya itu nggak ada di fungsionalnya, gitu kan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda nih transaksi misalnya tadi pengajuan iktp gitu ya, tahapannya adalah Anda sudah masuk misalnya sedang pengajuan KOP iktp. Ditunggu sampai 1 kali 24 jam atau 1 hari. Nah, si itunya batasan waktunya itu bukan dalam fungsionalnya, tapi memang sudah standarnya, gitu kan ya. Maka di sini batasan proses dan standar pengembangan. Seperti security-nya seperti apa, penjagaan dari hackernya, gitu ya. Kemudian secara organisasinya, gitu ya, produknya. Nah, itu secara non-fungsionalnya, seperti itu ya. Nah, bagaimana sekarang berbicaranya adalah tipe non-fungsionalnya. Nah, berbicara tipe non-fungsional, tentunya di sini masuknya adalah ke product recruitment tadi ya, mendeskripsikan perilaku dari produk. Nah, deskripsinya apa? Ya kalau kita jualan barang kan berarti produknya adalah barang gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang berbicaranya jualan layanan rumah sakit, sekolah itu kan layanan yang dijual seperti itu ya. Maka berbicaranya bagaimana gitu ya, mendeskripsikan seperti itu. Ya kalau di sini misalnya nilai D dan E itu tidak lulus kan, itu berbicaranya perilaku produk. Mata kuliah dengan nilai D dan E itu tidak lulus. Nah, itu berbicaranya perilaku terkait dengan produk. Lulus dan tidak lulus seperti itu ya. Berarti kan punya batasan dan standar tadi disampaikan, gitu ya, seperti itu. Kemudian organisasi. Tentunya ini dari kebijakan. Gitu ya, di dalam organisasi customer atau pengembang, tergantung ini dari bagaimana kita membangun sistemnya. Tadi kalau berbicara tentang rumah sakit gitu ya, tentang sekolah dan yang lainnya, kalau di kampus tadi prosedurnya adalah kalau Anda jadi mahasiswa, ya batas kuliah di semua kampus sama ya, 7 tahun. Setelah itu sistem akan mendeo gitu ya. Nah, itu berbicara adalah kebutuhan yang diambil dari kebijakan dan prosedur di dalam sebuah organisasi. Ya pendidikan seperti itu. Makanya Anda kenal dengan istilah DO gitu ya, dropout. Ya, kalau sudah 7 tahun otomatis sistem. External recruitment
berasal dari faktor eksternal sistem maupun yang mengembangkan. Biasa jadi seperti itu, gitu ya. Jadi nanti ada pengembangan lain yang secara tidak langsung seperti itu ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah berbicaranya karakteristik rekrutmen yang baik itu seperti apa, gitu kan ya. Nah, tentunya di sini pada saat berbicara koreksi, gitu ya, memperbaiki, nah ini harus jelas seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah visible. Nah, pada saat berbicara kita karakteristik yang baik, tentunya berbicaranya adalah bagaimana si sistem itu mampu mengcover semua yang ada di fungsionalnya tadi, gitu ya, walaupun secara non fungsional seperti itu. Nah, kemudian di mana pada saat ini bisa dilakukan bisa secara fungsional, secara non fungsionalnya ini, gitu ya. Jadi berbicara visible yang bisa dilakukannya seperti apa, gitu kan ya. Oh, kalau logikanya kalau tentang penerimaan siswa baru ya bisa melakukan pendaftaran, gitu kan ya. Itu berbicara tentang visible. Kemudian berbicara yang selanjutnya adalah karakteristik rekrutmen yang baik adalah diserinya seperti apa. Diperlukan nggak sih ini, gitu kan? Ini dari pengertian dasarnya diperlukan. Oh, ini diperlukan nih untuk notifikasi. Jadi kalau misalnya datanya lengkap, diperlukan notifikasi. Kalau tidak lengkap, notifikasi gitu ya. Atau diberi warna. Nah, itu tergantung ya. Tergantung nanti bagaimana pengembang. Biasanya perlu seperti itu. Tadi berbicara visible itu yang apa yang bisa dilakukan, gitu kan ya. Tapi kalau bisa misteri, apa yang dibutuhkan. Nah, yang selanjutnya adalah tentunya dari sebuah sistem, nah yang menjadi prioritas, gitu kan, gini, sistem informasi akademik sistemik Bandung, berarti kan intinya sebetulnya prosesnya akademik. Sistem informasi registrasi di rumah sakit, berarti intinya tentang registrasi. Sistem informasi rekam medis, gitu ya, berarti kan intinya tentang rekam medis, selalu ada yang diprioritaskan, gitu ya. Mana sih ini kebutuhan yang akan diprioritaskan, seperti itu. Kemudian unambiguous, tidak ambigu. Jadi memang ya kalau daftar ya satu akun ya bisa satu akun gitu ya. Kemudian ketentuannya apa? Seperti itu. Jadi kalau berbicara nilai gitu, nggak ambigu, nggak ada yang nilainya kalau misalnya A3/4 gitu kan, itu ambigu ya nilainya. Jangan nilai A, B, C, D. Ya kalau A+, B+ itu oke, masih bisa. Tapi kalau A3/4 gitu ya, nah itu tidak, berarti tidak ambigus gitu ya. Maka berbicara variabel, di sini tentu ada verifikasi berbicaranya. Selalu pada saat berbicara proses dari tadi mengumpulkan kebutuhan, berarti kebutuhan yang baik itu yang selalu diverifikasi. Ini betul nggak gitu untuk si klien ini, untuk si user ini, betul nggak seperti itu, supaya nanti pada saat sudah oke, nanti pengembangannya pun sesuai dengan rekrutmennya, seperti itu. Tujuannya apa sih kita menganalisis kebutuhan perangkat lunak? Tadi ada user requirement, ada sistem. Kita memahami kebutuhan software dan spesifikasinya tentunya. Supaya apa? Supaya softwarenya memiliki kualitas yang tinggi, perangkat lunaknya memiliki kualitas yang tinggi, seperti itu. Karena berbicara tujuan, tentu ada outputnya. Outputnya apa saja? SRS, mungkin Anda sering dengar ya SRS, Software Requirement Specification. Di mana di sini tentunya bagaimana kita tahu model data, informasi. Jadi beda ya, ini pemodelan datanya, informasi berarti data yang sudah diolah itu menjadi informasi, gitu kan ya. Controllingnya dan perilaku operasionalnya. Maka Anda belajar tentang controlling, tentang manajemen perilaku dalam organisasi, karena berbicara nanti ke perilaku operasionalnya seperti apa. Organisasi itu tentu mempengaruhi secara operasionalnya seperti apa.